Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding susu coklat dan untuk bagian atasnya aku kasih dengan percikan puding coklat. Jadi sempat viral beberapa hari atau beberapa minggu kemarin puding dengan percik coklat seperti ini. Selain untuk ide jualan, bisa juga untuk ide hampers atau hantaran, juga bisa untuk puding ulang tahun. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. So keep on watching! Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan aku juga sudah tulis ulang semua bahan dan juga takaran di kolom deskripsi di bawah. Untuk langkah yang pertama, aku mau bikin untuk bahan percikannya. Jadi aku pakai setengah bungkus dari agar-agar plain atau kamu bisa pakai agar-agar coklat. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata agar tidak ada yang menggumpal. Jadi ini sebelum dinyalakan api, kemudian mulai masukkan air putih biasa, lanjut aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan setelah tercampur, mulai nyalakan api dan didihkan. Selama proses merebus puding untuk coklatnya ini, jadi kamu harus selalu aduk-aduk seperti ini agar dia nggak menggumpal atau juga gosong di bagian bawahnya. Hingga dia mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api, lanjut aduk-aduk hingga semua busa yang ada di bagian atas dan juga uap panasnya sampai hilang. Kemudian sisihkan hingga benar-benar semua uap panasnya habis. Untuk cetakannya, di sini aku pakai cetakan puding diameter 24 cm dan dengan volume 2,7 liter. Sebelumnya sudah aku basahi dengan air matang agar nanti dia mudah melepaskan pada saat sudah set. Kemudian ambil beberapa sendok dari puding coklatnya, lalu tetes-teteskan seperti ini hingga merata. Jadi kamu bisa sambil miring-miringkan cetakan pudingnya ini ya, agar dia bisa merata dan juga mengalir ke bagian kiri dan juga kanannya. Hingga dirasa sudah merata ke bagian kiri, kanan dan juga bagian atasnya. Kemudian diamkan hingga dia set dan biarkan hanya di suhu ruang aja, nggak perlu dimasukkan ke dalam lemari es ataupun chiller. Lanjut bikin untuk puding susunya. Jadi di sini aku pakai 4 lembar roti tawar tanpa kulit. Kemudian mulai aku hancurkan, boleh pakai chopper, boleh pakai blender, atau boleh juga pakai cara apapun yang menurut kamu nanti dia bisa hancur. Kemudian masukkan juga 1,5 bungkus agar-agar plain atau warna putih. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir. Untuk kemanisannya ini kamu bisa atur sendiri ya, kalau dirasa kurang manis kamu bisa tambahkan lagi. Setelah itu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 200 ml air putih. Kemudian chop sampai dia halus. Dan setelah tercampur rata, juga teksturnya mulai halus, kemudian tuang di atas wajan wok seperti ini. Karena aku nggak punya panci ukuran besar ya, boleh pakai panci, boleh juga pakai wajan wok seperti ini. Setelah itu campurkan dengan susu cair. Untuk susu cairnya ini bebas, kamu boleh pakai merek apapun. Jadi ini belum dinyalakan api kompornya, dan setelah itu aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, mulai nyalakan api kompor dan didihkan. Pada saat proses merebus, puding susunya ini harus selalu diaduk-aduk ya. Jadi tujuannya agar dia tidak mengumpal bahan keringnya, dan selain itu juga agar dia nggak gosong di bagian bawahnya.
Setelah dia mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian mulai matikan api, lanjut aduk-aduk lagi untuk mempercepat hilangnya uap panas. Sebelumnya pastikan dulu untuk puding coklat ini sudah set dan dia sudah bisa untuk kita tuang puding susunya. Untuk nunggu set dia nggak terlalu lama, butuh kurang lebih 15-30 menit. Kemudian setelah dia pasti set, lanjut masukkan untuk puding susu dengan cara disaring seperti ini. Nanti setelah dia menggumpal di atas saringan, kamu bisa tekan-tekan dengan menggunakan sendok. Tuang semua puding susu hingga semua pudingnya habis. Dan setelah semua puding susu habis dituang ke dalam cetakan, kemudian diamkan di suhu ruang sampai dia set. Kurang lebih selama 45-60 menit. Sambil nunggu dia set, kemudian untuk sisa dari puding coklat percikan, kita mulai aduk-aduk lagi di atas pancinya seperti ini. Lanjut masukkan untuk bikin puding coklat yang kedua. Jadi masukkan bubuk agar-agar plain atau kamu bisa pakai bubuk agar-agar coklat. Kemudian tambahkan dengan gula pasir dan juga tepung maizena. Jangan lupa untuk dimasukkan juga sejumput garam dan aku lupa nggak nge-record dan dia nggak masuk ke rekaman. Kemudian tambahkan juga dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Lanjut aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada yang menggumpal. Jadi saat mengaduk semua bahan ini sebelum api kompor dinyalakan. Kemudian tuang susu cair dan aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Setelah dirasa semua bahan sudah tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api kompor dan juga didihkan. Dan masih sama ya, pada saat proses merebus puding coklat ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini sampai dia mendidih dan meletup-letup. Kemudian matikan api kompor dan aduk-aduk lagi untuk menghilangkan busa di bagian atasnya dan juga menghilangkan uap panasnya. Sebelumnya, pastikan dulu untuk puding susunya ini sudah set setelah 45 atau sampai 60 menitan. Kemudian tuang puding coklat secara perlahan aja hingga semua puding coklat habis. Dan setelah semua puding coklat habis dituang ke dalam cetakan untuk jadi layer yang kedua, diamkan di suhu ruang sampai dia set, kurang lebih selama 2 jam, kemudian masukkan ke dalam lemari es boleh, kurang lebih selama 3 jam. Jadi kenapa harus dipastikan set? Agar dia bisa menumpuk sempurna antara puding susu dan juga puding coklat. Kalau ada yang masuk, jadi puding coklatnya ini masuk ke dalam puding susu, itu dipastikan puding susunya masih belum set, hanya set di bagian atasnya aja. Dan aku juga bikin fla puding, untuk resepnya aku sudah tulis di kolom deskripsi di bawah ya, kamu tinggal klik aja. Dan ini tampilannya setelah dia set dan siap untuk kita lepas dari cetakannya. Jadi aku pakai alasnya dulu, kemudian aku balik. Dan ini dia puding susu coklat sudah jadi dan siap untuk kita packing. Tampilannya dari luar ini benar-benar cantik banget dan rasanya sudah dijamin creamy banget karena full juga susunya. Dan selain untuk puding ulang tahun, bisa juga untuk ide hampers atau hantaran yang lain, atau bisa juga untuk cemilan sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.